Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan di acara ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator BK, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, beserta tenaga administrasi sekolah. Selamat siang, ya aho. Puji syukur kita bacakan kepada Tuhan kita atas kasih dan rahmat-Nya kita dapat memberikan kesehatan, kekuatan dan semangat sehingga kita dapat beraktivitas sampai pada siang hari ini dan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari rekan kerja kita Bapak Pak Ristiawan Z2. Bapak Ibu sekalian, kita menyambut baik kegiatan ini, di mana kegiatan ini digagas dan diprakarsai oleh calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Sumelele ini, yaitu Bapak Ristiawan Z2. Dan tentunya kita semua mendukung Bapak ini dalam menjalani program CGP ini angkatan 11 tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu, diseminasi ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada individu atau berkelompok, di mana tujuannya memberikan informasi
ya, memberikan informasi sehingga melalui informasi ini kita dapat memperoleh kesadaran-kesadaran dan dapat menerapkannya sehingga memberikan manfaat pada suatu satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini mari kita ikuti dengan baik dan sungguh-sungguh, ya, sehingga kita juga bisa memberikan kontribusi, sehingga kita dapat memberikan gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang cemerlang, sehingga dapat lebih meningkatkan penerapan budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Nah, adapun budaya-budaya positif itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan sehingga peserta didik kita di SMK Negeri 1 Somalungun ini bisa memiliki akhlak yang mulia. Jadi Bapak Ibu, ya, kita manfaatkan kegiatan ini untuk bisa sharing, ya, dan menghasilkan ide-ide yang baik, ide-ide yang membangun, sehingga juga Bapak Istiawan ini dapat berhasil di dalam program calon guru penggerak angkatan ke-11 ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Somalungun. Untuk acara selanjutnya masuk kita pada kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Destiawan Jibua SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Ibu Moderator, dan terlebih dahulu saya hormati Ibu Kepala SMK, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Koordinator BK, Bapak Ibu Guru, dan tenaga administrasi sekolah. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Karena kebetulan ini hari pramuka, maka saya sapa kita semua. Salam pramuka. Baik Bapak Ibu dan yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami calon guru penggerak mempunyai satu kegiatan pada modul 1.4, yakni penerapan dan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Somalungun. Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya diseminasi itu adalah suatu informasi yang diberikan kepada individu atau kelompok sehingga kita bersama-sama untuk mengolahnya, memahaminya, dan menerapkannya di lingkungan sekolah di mana kita berada. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama apa latar belakang dari kegiatan ini. Kalian menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi tugas kita Bapak Ibu hanya menuntun anak-anak kita sesuai kodrat dan bakatnya, sehingga mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tentu kita semua adalah harapan kita bersama, bukan hanya anak-anak. Kita juga Bapak Ibu guru tentu mengharapkan yang namanya kebahagiaan, apalagi yang setinggi-tingginya. Kemudian salah satunya dengan menciptakan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Jadi nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang positif ini sebenarnya Bapak Ibu kita sudah laksanakan, ya, kita sudah terapkan selama ini. Cuman yang menjadi pertanyaannya apakah itu berpihak pada murid atau tidak? Ya, kebiasaan-kebiasaan, penerapan-penerapan, nilai-nilai budaya positif itu apakah berpihak kepada murid atau tidak? Itu jawabannya di hati kita masing-masing, di mana kita itu harus menciptakan murid itu menjadi seorang pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat dibangun melalui disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga institusi sekolah, keyakinan kelas dibangun bersama murid dan guru yang berpihak pada murid. Semua warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi ini tidak akan terlaksana Bapak Ibu jika hanya dilakukan oleh satu orang. Misalnya saya sendiri tidak bisa. Ya, jadi butuh kolaborasi dari semua pihak. Makanya kegiatan ini disampaikan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakannya. Ya, baik itu bersama murid, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan semua warga sekolah bersama-sama menerapkan yang namanya budaya positif. Adapun tujuan budaya positif itu yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid dalam berpendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi ini semuanya Bapak Ibu yaitu kembali kepada peserta didik, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka ingin lakukan, tetapi tidak terlepas dari tuntunan Bapak Ibu guru sekalian. Sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan keberanian itu. Dan jadi bagaimana kita memunculkan itu kembali kepada kita Bapak Ibu guru, sehingga rasa percaya diri mereka itu bisa timbul, tumbuh dan bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, meningkatkan motivasi intrinsik pada murid. Ya, ada motivasi di dalam diri siswa tersebut yang sudah terpendam. Ya, jadi tugas kita Bapak Ibu guru menggali ya apa itu bakat-bakat yang sudah terpendam di dalam diri mereka itu sehingga bisa berkembang menjadi satu potensi yang sangat luar biasa. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian menumbuhkan budi pekerti baik itu tanggung jawab, disiplin, komitmen, mengajak murid mencari solusi dari suatu masalah. Kalau selama ini Bapak Ibu guru, apa yang menjadi permasalahan peserta didik, kita yang mencari solusi Bapak Ibu guru. Sekarang yang mencari solusi, kita beri kesempatan kepada peserta didik. Apa solusi yang mereka temukan dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan itu nanti kita lihat pada kegiatan restitusi ke depan. Silakan. Dalam perubahan paradigma belajar, filosofi hadir bahwa guru itu ibarat petani yang menyemai bibit jagung kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi kita itu Bapak Ibu diumpamakan sebagai petani. Ya, kalau kita itu menanam padi tentu kita membuka lahannya, ya, kita membuat lahan itu menjadi baik kembali, kemudian kita menanam padi, ya. Bagaimana padi itu bisa menghasilkan? Maka ada proses yang harus kita lakukan, ya, menanam, memelihara, memupuk sampai nantinya akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Kedua, seorang guru diibaratkan sebagai petani dengan maksud bahwa seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid bertumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Jadi ini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ibaratnya petani, ya. Maka kita mengusahakan kelas kita masing-masing, kita mengusahakan lingkungan
melindunginya, dan terlebih-lebih karakter peserta didik itu kita jaga dan kita pelihara sehingga bisa bertumbuh dengan baik dan menciptakan karakter-karakter yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa itu makna disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, saya rasa Bapak Ibu itu bukan hal asing ya. Sering kita katakan kepada anak didik kita, ya, kamu tidak disiplin, ya. Terlambat sedikit, maka kita katakan tidak disiplin, ya. Belum melawan, belum melengkapi perlengkapan, misalnya bukunya, kemudian rambutnya tidak rapi dan tidak memakai atribut dengan lengkap, maka itu kita kategorikan sebagai tidak taat terhadap disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu sekalian, mungkin hal ini bukan hal yang asing bagi kita. Ya. Kalau kita tanyakan sama anak-anak didik kita, mereka pasti berpikir bahwa disiplin itu, kalau dikatakan disiplin maka ada yang namanya hukuman. Ya. Jadi kita menuntut anak-anak didik kita harus patuh terhadap disiplin yang sudah kita buat. Ya. Jadi mereka melaksanakan itu ya bukan karena ada nilai yang tertanam di dalam diri mereka sehingga mereka mau melaksanakan kepatuhan itu. Ya. Jadi kita menuntut peserta didik harus patuh, ya, melaksanakan apa yang kita minta. Mungkin kita semua pasti melakukan itu, Bapak Ibu. Ya. Kita sering melakukan, termasuk di kelas kita. Ya, saya sendiri menyadari akan hal itu. Ya, saya menuntut peserta didik untuk mematuhi apa aturan yang sudah saya buat, bukan aturan apa yang mereka inginkan. Nah, tidak terlepas dalam konteks tuntunan dari Bapak Ibu guru. Bukan berarti kita bebaskan juga mereka, tidak. Ya, kita tidak bebaskan mereka, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita Bapak Ibu guru menuntut peserta didik tersebut tidak melewati batas dan kita arahkan mereka sehingga mereka melaksanakan disiplin itu memang benar-benar dari hati yang terdalam mereka. Disiplin positif itu muncul dari motivasi internal yang kuat, ya, berasal dari dalam diri Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat nanti contoh-contohnya ke depan. Ya, bagaimana kalau kita melaksanakan disiplin itu ada yang namanya nanti motivasi eksternal dan motivasi internal. Kemudian menggali potensi diri menuju sebuah tujuan. Kemudian mengontrol diri, tentu kalau kita melaksanakan disiplin itu untuk mengontrol diri kita, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, ya, bukan ditentukan oleh sebelah pihak, tapi merupakan kesepakatan bersama. Itulah nilai-nilai kebajikan dan secara umum, secara universal ya. Ya, bukan hanya tertuju pada satu orang, tapi dilaksanakan, disepakati secara bersama-sama dan dilaksanakan juga secara bersama-sama. Termasuk dalam penerapannya dalam P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ada nilai-nilai kemandirian, ketakwaan, kreatif, ya. Itu semua harus kita terapkan
dan kita laksanakan sehingga terwujud yang namanya disiplin positif. Nah, ini teori motivasi manusia tadi, Bapak Ibu. Ada 3 alasan manusia dalam melakukan sesuatu menurut Diane Gosson dalam bukunya Restricting School Discipline. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kita datang tepat pada waktunya karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukum. Bapak Ibu guru juga demikian mungkin, ya, datang tepat waktu, tidak mau terlambat agar terhindar dari hukuman atau hukuman dari ibu kepala sekolah misalnya. Nah, berarti itu adalah sesuatu motivasi yang eksternal yang berasal dari luar, ya, bukan berasal dari dalam diri sendiri, tapi hanya karena takut atau tidak merasa nyaman akan pihak lain, sehingga membuat kita harus taat terhadap aturan tersebut. Ya. Ada banyak kejadian itu, anak-anak kita seperti kemarin, anak-anak saya di kelas 10 dia menanyakan, "Bu, Pak, apakah kita bawa makanan kita besok?" Karena selama ini saya anjurkan mereka untuk bawa makanan, sehingga ketika mereka berpikir kegiatan hari ini cepat selesai, maka mereka menanyakan ke saya, "Pak, apakah dibawa makanan besok?" Jadi saya bilang ke mereka, berarti kalian melaksanakan itu karena hanya merasa tidak nyaman, ya. Jangan-jangan nanti ada hukuman sama bapak wali kelas kita kalau tidak kita bawa makanan pada hari ini. Jadi saya bilang, biasakanlah itu dalam dirimu. Kenapa saya mengatakan tersebut? Agar kamu itu bisa menjadi sehat, bukan karena kepentingan saya, tapi karena kepentingan kamu. Ya. Jadi saya menilai di situ mereka menaati itu membawa makanan setiap hari hanya karena menghindari hukuman dari saya sebagai wali kelas mereka. Jadi itu bukan yang kita harapkan, ya. Berarti itu adalah motivasi eksternal dari luar, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya, misalnya sama anak-anak saya, anak-anak dalam semester ini nanti kalau ada yang tidak pernah absen dalam 1 semester, maka Bapak berikan hadiah. Maka mereka berlomba-lomba yang melaksanakannya agar menaatinya, agar mereka mendapat hadiah nantinya di akhir semester. Ya. Yaitu salah satu siswa terbaik yang tidak pernah absen dalam 1 semester. Saya cek di kelas itu tahun lalu, saya cek di kelas 11 ini sekarang ada banyak yang absen, ya, ada banyak yang absen di antara peserta didik, ya, yang telah saya walikan di kelas 10 tahun lalu. Berarti mereka hanya taat karena merasa ada imbalan atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Jadi itu Bapak Ibu merupakan faktor atau motivasi yang berasal dari luar. Ketiga, teori motivasi manusia yang ketiga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu kembali ke kita masing-masing. Nah, kita melaksanakan disiplin itu karena kita menghargai diri kita sendiri. Ya, kita menghargai diri kita sendiri karena itu sudah menjadi komitmen dalam diri kita agar dan sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita sehingga hal tersebut kita laksanakan bukan karena berdasarkan ketidaknyamanan atau hukuman, bukan karena merasa ada penghargaan dan sebagainya, tetapi karena kita menghargai diri kita sendiri sebagai seorang guru dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Jadi simpulan teori motivasi Bapak Ibu yaitu berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan mengadakan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan imbalan dan hukuman siswa memang menjadi patuh. Kemudian kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Mungkin kita bisa rasakan itu Bapak Ibu, dan kita sudah jalani bagaimana kita bisa menjalani sebuah kedisiplinan itu kalau berdasarkan ketidaknyamanan
kenyamanan, kemudian karena mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana juga kalau berasal dari diri kita sendiri. Sehingga kalau hanya poin 1 dan 2 yang kita laksanakan di split itu, maka itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau ketiga, maka itu terus bertahan lama. Ya. Saya sendiri Bapak Ibu, 9 tahun saya di SMK Negeri 1 Somalunor ini, satu punya komitmen, yakni saya malu terlambat datang ke sekolah. Apapun situasinya, hujan pun, ya hujan deras pun saya tidak akan pernah mau terlambat ke sekolah. Saya upayakan. Jadi itu adalah satu komitmen, itu adalah satu nilai dalam diri saya, dan terus bertahan sampai sekarang ini 9 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi karena itu merupakan motivasi yang berasal dari diri saya sendiri, bukan karena orang lain, tapi berasal dari dalam diri untuk melaksanakannya. Ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa hal-hal itu terjadi? Ya, mungkin kita temukan anak-anak kita itu bandel, nakal, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Karena dasarnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik, seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Mungkin anak-anak kita tidur dalam kelas karena belum makan. Ya, kebutuhan akan bertahan hidup, belum makan Bapak Ibu, capek, sehingga nyampe di sekolah mereka tidur. Ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang seperti ingin diperhatikan, diterima, dan lain-lain. Pura-pura ribut, ya ada banyak reaksi yang mereka lakukan di belakang. Ya, kadang kita katakan jangan-jangan kamu ini caper ya, cari-cari perhatian dari saya, ya dari Bapak Ibu guru. Karena itu memang kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mungkin dari rumah mereka itu tidak diperhatikan oleh orang tua mereka, maka setelah sampai mereka di sekolah, mereka ingin diperhatikan, ya, mereka ingin dipedulikan, ya, dengan setidaknya menyebut nama mereka, sehingga mereka itu merasa senang, mereka merasa diperhatikan. Kemudian ketiga, kebutuhan penguasaan seperti pengakuan akan kemampuan. Pasti setiap pribadi ini juga kita butuhkan Bapak Ibu, kita butuh pengakuan, ya, dari rekan-rekan kita, dari teman-teman kita, apalagi anak-anak didik kita. Mereka juga butuh yang namanya pengakuan atas prestasi-prestasi yang mereka raih di kelas, ya, atas keunggulan-keunggulan yang mereka tampilkan atau potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi mereka juga membutuhkan pengakuan dari kita Bapak Ibu guru. Mungkin kita juga demikian, karena ini adalah semuanya mencakup kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita semua. Kebutuhan akan penguasaan seperti pengakuan akan kemampuan. Keempat, kebutuhan kebebasan seperti kebutuhan akan pilihan. Jadi ini bukan hal yang asing, ya. Kita ingin bebas, anak-anak kita juga ingin bebas, ya. Makanya ada banyak reaksi mereka karena mereka ingin bebas, karena itu memang kebutuhan, ya. Kita juga Bapak Ibu, ya, kita tidak mau dikekang di rumah, ya, juga di sekolah, karena ada reaksi-reaksi kita yang menandakan bahwa kita itu butuh yang namanya kebebasan, dan itu hal lumrah terjadi, karena itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Kelima, kebutuhan kesenangan, ya. Kita butuh kesenangan Bapak Ibu, ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak butuh yang namanya kesenangan. Demikian juga anak-anak kita, mereka butuh yang namanya kesenangan, ya, sehingga membuat mereka itu merasa bahagia, sehingga mereka ingin kesenangan, misalnya bernyanyi, ya, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat mereka itu bisa senang, ya. Itu hal lumrah, apalagi anak-anak kita aja Bapak Ibu guru sering melakukan hal demikian. Seperti tadi kita bernyanyi karaoke, itu menandakan kita senang, ya, kita meluapkan kesenangan kita itu dengan bernyanyi, ya. Demikian juga anak-anak kita. Jadi ini ada Bapak Ibu adalah kelima kebutuhan dasar manusia. Dan pertama tadi kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Posisi kontrol. Bagaimana posisi kontrol segitiga restitusi?
Jani Dosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat pada murid? Memerdekakan dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa? Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga tadi yakni berasal dari dalam diri sendiri karena menghargai diri sendiri. Kemudian siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Jadi tadi kita sudah tahu bagaimana dengan motivasi eksternal. Patuh memang, tetapi tidak bertahan lama. Berbeda kalau motivasinya dalam diri sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Saya tidak berikan contoh yang lain. Saya sendiri 9 tahun Bapak Ibu, tapi sekarang masih bertahan. Saya malu terlambat datang di sekolah. Ya, jadi saya usahakan, walaupun saya agak terlambat, itu kencang sekali. Ya, kenapa? Ada satu komitmen dalam diri saya malu terlambat di sekolah. Makanya itu terus berlanjut, ya, dan itu sudah bertahan lama, ya, sampai sekarang. Kemudian kalau motivasi eksternal tidak bertahan lama Bapak Ibu, karena kita hanya melakukan itu karena ketidaknyamanan akan hukuman atau karena kita mendapatkan penghargaan. Ya, saya sudah mendapatkan penghargaan dulu bersama Bestiania, bersama dengan Besti Daman, penghargaan dari Bapak Lalu, salah satu Bapak Ibu yang tidak pernah terlambat yang tidak pernah absen dalam 1 tahun. Ya, jadi Bapak Lalu kemarin itu memberikan reward atau penghargaan kepada kami 3 orang, saya, Ibu Yani dan Bapak Idaman pada waktu itu. Bagaimana posisi kontrol segitiga institusi Bapak Ibu? Melalui serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Berarti yang mengontrol diri kita atau yang kita miliki nilai-nilai posisinya yang diterapkan oleh seorang guru, juga orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol itu adalah yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Mari kita lihat Bapak Ibu di mana posisi kita nanti di sini dari kelima posisi kontrol ini yang sudah kita terapkan dan sudah kita laksanakan selama ini. Next book. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya, bukan verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu saja itu nanti selesai. Guru seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia. Ya. Saya rasa saya juga sering di posisi ini, yaitu sebagai posisi penghukum. Saya berusaha menerapkan apa metode saya, apa cara saya, ilmu saya yang sudah saya miliki, saya terapkan sama peserta didik. Bila tidak, maka awas ya, pasti ada konsekuensinya. Ya, ada hukuman yang Bapak berikan ke kalian. Jadi posisi di sini adalah posisi kontrolnya sebagai penghukum. Posisi guru di sini Bapak Ibu yaitu sebagai penghukum. Posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Mungkin sering kita alami di sini, ya, posisi seperti ini pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang
yang disayanginya. Jadi kita membuat peserta didik itu merasa seperti bersalah, ya. Kita membuat mereka merasa bersalah kepada guru, mungkin kepada orang tua, kepada teman-teman mereka, sehingga akibat dari situasi tersebut, Bapak Ibu, mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak dihargai, mereka itu rendah diri, ya. Dan seakan-akan mereka itu tidak berguna lagi, ya. Itulah posisi jika guru melakukan hal seperti itu, membuat posisi siswa sebagai orang yang bersalah. Demikian juga kepada rekan kita mungkin, ya, kepada komunitas kita, hubungan kita kepada orang lain, seringkali kita membuat mereka merasa bersalah. Jadi itu posisi faktor guru yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ya mungkin kebanyakan seperti ini Bapak Ibu, posisi kita adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bernuansa positif dan juga negatif. Posisi positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak pada guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid hanya bergantung pada guru tersebut. Dan mungkin kita sering juga berada di posisi ini Bapak Ibu, sebagai teman pada peserta didik kita, ya. Jadi inilah yang sering kita ajukan, ya, kepada peserta didik kita. Bantu Bapak ya, tolonglah belajar kalian, ya. Nanti kalau tidak belajar, Ibu dilihat Ibu kasih nanti. Tolonglah bantu ya. Tolong jangan tidur-tidur di dalam kelas. Nah, itu adalah posisi kita kepada peserta didik kita adalah sebagai teman Bapak Ibu. Tapi posisi ini di suatu saat kita tidak membantu mereka, nantinya mereka akan merasa kecewa. Ya. Ibaratnya kita juga dengan teman kita sehari-hari. Ya. Kita sudah berteman, kita sudah membuka rahasia kita kepada mereka, tapi suatu ketika mereka tidak bisa bantu kita, kita merasa kecewa. Ya, oh kamu ini ya, kemarin saya sudah bantu kamu, sekarang kamu tidak bantu saya. Ya, tolonglah bantu saya ya. Jadi di saat itu mereka itu bergantung, ya, kepada guru sepenuhnya. Jika mereka itu bergantung atau posisi kita sebagai guru, sebagai teman untuk mereka. Posisi kontrol yang keempat Bapak Ibu adalah pemantau. Nah, pemantau ya, yang mengawasi, ya, melihat-lihat, berjalan-jalan, keliling-keliling, ya, memantau. Ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menggunakan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat memposisikan gagakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Mungkin kita sudah berada di posisi ini Bapak Ibu, yaitu sebagai pemantau pada peserta didik. Saya juga merasa seperti itu, ya. Di kelas saya itu buat daftar, ya, siapa yang tidak bawa bekal,
siapa yang buat kasus, ya. Jadi posisi saya di situ adalah sebagai pemantau, ya. Kamu sudah menjalankan peraturan tidak, ya. Jadi itu sering kita lakukan, ya. Yaitu posisi kita sebagai pemantau bagi peserta didik kita. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi posisi di sini adalah sebagai manajer. Ya, kita itu Bapak Ibu bersama dengan murid, ya, mempertanggungjawabkan, mencari solusi, mencari jawaban atas setiap tindakan atau kasus yang mereka hadapi. Kemudian seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya. Jadi ini posisi manajer Bapak Ibu, ya. Kita senantiasa bertanya kepada murid, ya, apa yang mereka yakini, apakah kamu yakininya, kemudian apa solusi yang kamu temukan atas tindakan yang kamu lakukan. Jadi semuanya kembali kepada murid. Kita sebagai guru hanya menuntun mereka dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena setiap manusia pasti pernah bersalah. Menstabilkan identitas. Nah, dalam menyelesaikan masalah peserta didik kita diajak, ya, menstabilkan identitas peserta didik. Misalnya ada seorang siswa yang berbuat salah, berbuat kasus, maka pada tahapan ini kita dianjurkan untuk tidak langsung menghukum mereka, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak langsung menghukum atau menasihati mereka, tapi kita menstabilkan identitas yang sedang mereka hadapi atas tindakan mereka. Anak-anak kita pasti merasa takut, kita panggil mereka merasa takut, gemetar, ya. Kita stabilkan identitas mereka dulu, ya, dengan kata-kata, ya, bahwa setiap orang itu pasti berbuat salah dan tidak ada orang yang sempurna, sehingga mereka merasa bahwa diri mereka itu memiliki satu nilai dan harga. Ya. Benarnya Bapak juga pernah berbuat salah seperti itu, ya. Bukan hanya kamu yang berbuat seperti itu, Bapak juga pernah. Nah, jadi mereka menganggap diri mereka di situ bahwa kita adalah sebagai relasi mereka, ya, bersama-sama menyelesaikan suatu masalah tanpa hukuman atau nasihat-nasihat yang pertama, sehingga mereka yakin bahwa diri mereka itu dibutuhkan dan dihargai. Kemudian guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut, yaitu validasi tindakannya salah. Nah, kebutuhan ada 5 tadi kebutuhan Bapak Ibu, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan kebutuhan hidup, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin mereka berbuat seperti itu, kebutuhan dasar mereka itu tidak terlengkapi. Ya, mungkin mereka mendapat masalah dari rumah, dan mungkin ada tindakan
tindakan mereka atau sifat-sifat mereka itu dipengaruhi oleh latar belakang dari rumah. Maka itu harus kita teliti, kita harus telusuri sehingga kita bisa menyelesaikan mereka dengan baik. Itu kalau ada tindakan yang salah. Selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana sikap mereka seharusnya menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa itu sendiri. Misalnya ada satu permasalahan, bukan kita yang menyelesaikan. Misalnya silakan yang minta maaf sama si A. Tidak, tapi kita pancing mereka. Apa solusi? Apa tindakan kamu terhadap kasus yang sudah kamu perbuat? Oh iya Pak, iya Bu, saya minta maaf ke si B. Saya menyadari bahwa saya salah dan saya akan meminta maaf ke dia. Tadi itu berarti kata-kata minta maaf itu berasal dari diri mereka, bukan dari luar. Ya, kalau dari luar berarti itu karena merasa tidak nyaman. Ya, silakan ya minta maaf sama dia ya. Kalau tidak, maka saya panggil orang tua kamu. Ya, berarti itu dari luar. Mereka tidak merasa nyaman atau karena ada hukuman, maka mereka melakukan iya Pak, iya Bu, saya minta maaf nanti ke dia. Tapi kita pancing dia, kita pancing peserta didik kita untuk menumbuhkan sendiri dalam dirinya rasa minta maaf tersebut, bukan karena paksaan dari pihak lain. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut berdasarkan keyakinan tadi. Itu menanyakan keyakinan. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentunya tidak bersikap emosional. Jadi terkadang dalam menyelesaikan masalah, kita juga menyelesaikan masalah, tapi kita emosional, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagai posisi control manager, di sini diharapkan seorang manajer tentunya tidak bersikap emosional, tidak juga merasa yang benar dan harus mengikuti aturan saya. Tidak seperti itu. Tetap berkolaborasi, mengembalikan kepada yang bersangkutan peserta didik sehingga mereka menemukan solusi dari tindakan yang sudah mereka perbuat. Kalau kita kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu, ya, mungkin sudah saya mulai di kelas saya tentang keyakinan kelas, ya, tapi karena baru belajar, maka masih banyak kelemahan-kelemahan dari keyakinan kelas yang saya buat. Keyakinan kelas, nilai-nilainya yang pertama, keyakinan mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat. Ya. Kemudian keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan berupa pernyataan yang universal, yang umum-umum saja. Misalnya kejujuran, kebersihan, ya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran selesai. Itu yang umum, ya, dia universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, yang sering kita buat misalnya, letakkan buku pada tempatnya. Letakkan buku pada tempatnya. Itu peraturan. Jadi kita buat dalam keyakinan kelas, meletakkan buku pada tempatnya itu, maka ada nilai yang timbul dalam diri siswa tersebut, yaitu apa menurut Bapak Ibu? Kalau dia meletakkan itu buku pada tempatnya, apa nilai yang ada dalam dirinya? Rapi, yaitu tanggung jawab. Ya, dia merasa tanggung jawab, ada tanggung jawab di dalam dirinya. Jadi kita ubah, jangan letakkan buku pada tempatnya, kita ubah menjadi satu keyakinan, yaitu merasa bertanggung jawab. Kemudian keyakinan kita kelas hendaknya yang terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Yang banyak-banyak dulu Bapak Ibu, yang sederhana aja dulu. Misalnya menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Sederhana saja, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita minta pendapat peserta didik, apa keyakinan yang ada di dalam diri mereka, apa nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri mereka.
Sehingga semuanya itu nanti kita saling, kita diskusikan, maka kita ambil satu keputusan, kita angkat menjadi satu keyakinan kelas kita. Next book. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, sehingga semua warga sekolah atau kelas melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif ke dalam kalimat positif. Kalimat negatif misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kita ubah menjadi kalimat positif, Bapak Ibu, berjalanlah di kelas atau koridor. Dia lebih halus, ya, dia lebih lembut, sama aja memang. Tapi kalau dia negatif, jangan berlari, kalimat positifnya, berjalanlah di koridor atau di kelas. Next. Keyakinan kelas lagi, tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Ya, ada banyak contohnya. Ya, tidak boleh panjang rambut, ya, kemudian tidak boleh membawa HP. Ya, itu adalah masih dalam peraturan karena ada hukuman dari peraturan yang kita buat tersebut. Maka itu lebih halus seperti itu tadi, jangan berlari. Ya, maka kita harusnya menjadi berjalanlah. Ya. Kemudian selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Itu kalau di sekolah, tapi kalau keyakinan kelas, semua murid dan guru juga sebagai wali kelas mereka wajib menandatangani yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas selanjutnya dapat dilekatkan di dinding kelas di tempat yang dapat dilihat oleh semua warga sekolah. Nah, ini kemarin kegiatan kami di kelas 10B membuat keyakinan kelas. Next book. Ya, jadi semuanya ditempelkan, ya, dilekatkan di dinding, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kami buat masih belum kami ambil kesimpulan karena terbatas waktunya kemarin. Pada pertemuan berikutnya nanti kami ambil satu kesimpulan. Semuanya bagus, ya, keyakinan mereka semuanya berhak positif. Tapi dari semuanya itu kita rangkum menjadi satu keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, tadi kita sering mendengar ada yang namanya segitiga restitusi dari belakangnya. Tapi apa saja itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, di mana permasalahan yang diselesaikan itu berpihak pada murid. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Misalnya keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan Bapak Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus peserta didik. Dan mungkin kita Bapak Ibu punya trik masing-masing dalam menyelesaikan kasus peserta didik. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Tindakan, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu salah satunya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ini Bapak Ibu kasus yang pertama, bahwa Newton dulu dan mental boleh belum memakai
kaos kaki. Ini bukan kisah nyata, ini hanya fiktif ya, dari tugas kami. Jadi kami buat satu kasus ya. Jadi untuk itu saya tampilkan dulu videonya. Ada banyak kelemahan Bapak Ibu dalam adegan ini dan nanti akan diperbaiki di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu kasus anak-anak kita, yaitu digital dan si Renta tidak lengkap, yaitu tidak memakai kaos kaki. Jadi dalam menyelesaikan masalah mereka, saya coba menerapkan sedikit yang restitusi. Jadi ini hanya adegan, bukan kisah nyata. Jadi inilah kasus yang pertama Bapak Ibu. Maka
membuat peserta didik itu bangun fisik dan solusi yang mereka temukan yaitu mereka tidak akan main game lagi dan tidak akan menonton larut malam. Kasus yang kedua, oh iya, namanya Prisca Mas Mamoni. Apa kabarnya Mamoni? Ini kasus Mamoni bisa proses pembelajaran selama tahun. Maka dia itu melawan Mamoni karena tidak terima dengan itu Mamoni ini melawan guru ya Pak Hasan. Jadi ini bukan hanya kenyataannya Pak Hasan, ini hanya fiktif. Bapak juga pernah di posisi kamu, ya, pernah membuat kesalahan, ya, melawan seorang guru di saat proses pembelajaran. Tentu ada alasan tertentu mengapa kita melakukan hal tersebut. Kalau boleh Bapak tahu, apa alasan Mamoni melawan Pak Hasan di saat proses pembelajaran? Saya tadi itu berbicara dengan bangku saya dan tiba-tiba Bapak Hasan menggunakan sebuah penghapus karena saya dan mengenai tubuh saya. Makanya saya emosi dan marah sehingga saya melawan Bapak Hasan. Jadi kamu tidak terima ya atas perlakuan yang sudah dibuat Pak Hasan dengan melempar penghapus mengenai baju kamu. Mungkin baju kamu kotor, sehingga kamu emosi, marah. Di saat saya juga di posisi kamu ngomong sama, ya, pasti saya juga marah, saya emosi. Kenapa Pak Hasan memperlakukan saya tersebut? Sehingga saya tidak terima. Ya. Jadi itu sah-sah saja terjadi. Ya. Menurut Mamoni apakah itu sebuah kesalahan? Ya. Sebuah kesalahannya. Jadi hal tersebut sudah dilakukan dan menurut Mamoni apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai ya. Apa keyakinan kelas kita yang sudah Mamoni langgar? Itu tidak menghargai ataupun menghormati teman kelas maupun Bapak Ibu yang sedang mengajar. Oke, keyakinan kelas yang sudah dilanggar, tidak menghargai dan tidak menghormati, baik itu teman, apalagi Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di dalam kelas. Jadi, apakah Mamoni menyadari hal tersebut sebuah kesalahan? Apakah Mamoni bersedia memperbaiki permasalahan tersebut? Bersedia ya. Kira-kira apa solusi yang kamu lakukan Mamoni sehingga keadaan bisa membaik kembali? Itu saya datang sama Bapak Hasan dan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, baiklah Mamoni. Terima kasih kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan ingin memperbaikinya dengan cara mendatangi Pak Hasan dan meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Terima kasih ya Mamoni. Ya, sama-sama. Jadi itu Bapak Ibu, salah satu contoh restitusi ada banyak kelemahan dalam adegan yang kami buat, termasuk dalam penggunaan bahasa. Ya, jadi itu bisa kami perbaiki berdasarkan masukan dari Bapak Ibu nantinya, sehingga kegiatan penerapan segitiga restitusi ini dapat kita terapkan di lingkungan kita di SMK Negeri 1 Songgolongan. Sebenarnya sudah kita terapkan, sudah kita laksanakan Bapak Ibu, sudah ada modal dasar dari kita Bapak Ibu guru. Sekarang kita hanya mengembangkan saja sehingga budaya-budaya positif ini dapat terlaksana sehingga membawa yang namanya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dari peserta didik
sehingga mereka merasa nyaman dan menyenangkan berada di lingkungan SMK Negeri 1 Songolemole. Demikian pemaparan singkat dari saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Destiawan Jebua mengenai diseminasi budaya positif. Untuk acara selanjutnya kita membuka ruang diskusi kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin dipertanyakan atau memberikan tanggapan terhadap hasil yang telah disampaikan oleh Bapak Destiawan, dipersilakan. Yes, FIFA. Nggak ada Bu. Bagusnya kalau ada masukan Bapak Ibu, pertanyaan. Lah terima bisa. Oh iya, ada malah bagi kita mana ke? Mungkin ada kritik bahasan perasaan. Ya keberatan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam menyampaikan beberapa kalimat pada kesempatan yang pertama dulu. Kami minta maaf tadi sedikit terlambat karena ada yang harus kami selesaikan juga dengan Pak Iwan dari bawah. Tapi pada kesempatan ini kami hanya sedikit bertanya. Tadi telah disampaikan bahwa dalam menangani siswa itu kalau bisa kita jangan langsung menekan siswa itu seperti menghukum ataupun memberikan nasihat. Tapi sedikit juga kami teringat dengan kasus-kasus siswanya sering terjadi. Dan ini sudah kita alami bersama. Yang pertama itu ada tingkat kasus siswa dari yang tertinggi ke yang terendah. Apa yang tertinggi? Seperti siswa itu berantem. Nah, pada kesempatan ini, apakah hal untuk tidak langsung dihukum dan memberi nasihat itu bisa tidak kita berlakukan ke kasus-kasus yang demikian? Mungkin kalau hanya kasus mungkin panjang rambut ataupun tidak pakai sepatu ataupun terlambat, mungkin hal ini bisa kita terapkan. Tetapi pada kasus yang kami sebutkan tadi, apakah bisa terlaksana ini? Atau mungkin ada level-level kasus yang bisa ditoleransi untuk tidak langsung menghukum siswa tersebut? Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Hasan terkait bagaimana menangani peserta didik yang melakukan suatu kasus. Tentunya yang disampaikan oleh Pak Hasan ada tingkat kasus yang dari terberat sampai yang ringan. Apakah kasus dalam hal ini seperti berkelahi? Apakah cocok hanya artinya diberikan nasihat saja atau tidak langsung diberikan hukuman? Dipersilakan kepada Bapak Destiawan untuk menanggapinya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Hasan terkait dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik yang tadinya yaitu berkelahi-berkelahian yang sering kita temukan di sekolah kita ini. Apakah diterapkan, cocok diterapkan yang namanya segitiga restitusi atau ada level kasus sehingga penerapannya itu menggunakan segitiga restitusi, artinya tidak menghukum, kemudian tidak memberikan konsekuensi kepada peserta didik. Baik, terima kasih Pak Hasan. Dari pemaparan kami tadi dari belakang bahwasanya dalam menyelesaikan sebuah kasus itu kalau boleh jangan diberi hukuman, ya. Karena hukuman itu bisa menjadi alternatif terakhir, tetapi disarankan jangan pernah digunakan. Tidak ada level kasus, Pak, ya, dalam menggunakan segitiga restitusi ini. Semua kasus diharapkan dihimbau
kita untuk menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa contohnya tadi segitiga restitusi langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas siswa. Misalnya ada siswa yang berkelahi, ya, kita panggil mereka, kemudian kita wawancarai. Kalau kita lihat langkah-langkah segitiga restitusi, maka kita tanyakan, ya, kenapa kalian berkelahi? Ya, tidak ada manusia yang bersalah. Ya, Bapak juga pernah di posisi kalian, pernah berbuat salah. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Jadi di situ kita mengembalikan identitas mereka. Ya, kita menghargai mereka, siapa mereka sebenarnya. Mereka tidak merasa rendah diri. Terkadang siswa itu jika menghadapi situasi tersebut dalam keadaan gemetar, takut, ya. Jadi kita dituntut Bapak Ibu Guru untuk mengembalikan identitas mereka tersebut. Ya, bukan juga dihipnotis, ya, sehingga mereka yakin dan percaya, memiliki kepercayaan diri dalam diri mereka. Kemudian setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah, ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah rekan berikan tadi. Ya, apa kesalahannya? Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian apakah sesuai dengan keyakinan kita? Ya. Kemudian kita tanyakan keyakinan, kita tanyakan solusi apa yang akan mereka berikan dari kasus yang sedang mereka hadapi. Jadi di sini Bapak Ibu, di tugas-tugas kami juga ada banyak pertanyaan seperti itu. Ya, tentu sifat dan karakter peserta didik berbeda-beda. Maka selalu dituntut di situ, mari kita melihat apa kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka. Nah, tentang bertahan hidup, apakah tentang cinta dan kasih sayang masih kurang, kemudian apakah kebebasan mereka, apakah kesenangan mereka, penguasaan mereka itu masih kurang, ya, itu dituntut ya kita untuk mengetahui hal tersebut. Jika terus menerus ya tidak terselesaikan, maka dilakukan kolaborasi dengan orang tua mereka, dipanggil orang tua mereka di semua pihak, ya, dalam menyelesaikan. Mungkin ada sesuatu hal dari rumah sehingga membuat mereka seperti itu, membuat masalah dengan teman-teman mereka, membuat masalah dengan rekan-rekan mereka, Bapak Ibu Guru. Ya, itu semua harus kita gali. Tapi langkah-langkah konkret yang kita laksanakannya itu kita harus menggunakan, diwajibkan dan dihimbau menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita mengembalikan identitas para murid kita Bapak Ibu. Kemudian marilah kita validasi tindakan mereka dan menanyakan apa yang menjadi keyakinan mereka. Itu pemaparan singkat dari saya. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru masukan, termasuk Bapak Ibu Guru BK yang lebih profesional lagi dalam menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, kepada Bapak Destiawan dan bagaimana kepada Bapak Hasan? Apakah tanggapan dari Bapak Destiawan sudah cukup? Ya, pas. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasan. Sedikit saja saya menanggapi khusus sebagai guru BK. Sebenarnya segitiga restitusi ini kalau di dalam bidang BK itu sudah dari dulu diterapkan, cuma istilahnya berbeda Pak, dari siswa oleh siswa untuk siswa. Jadi sebenarnya bukan tidak dianjurkan untuk ada punishment atau hukuman, tetapi dibiasakan siswa ditanya dulu masalahnya apa dengan sistem 5W seperti what, who, when, ya kan, why. Iya, jadi secara tidak langsung trik itu atau teknik itu membuat peserta didik untuk menyadari secara tidak sadar apa yang dia lakukan, dan secara tidak sadar juga dia akan mencari solusi. Artinya jalan keluar mana yang kira-kira atau solusi mana yang kira-kira bisa kemungkinan untuk dia laksanakan untuk melakukan perubahan dari perilakunya tersebut. Baik, mungkin itu saja Bapak Destiawan. Kepada Bapak Ibu Guru, apakah
Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Destiawan. Pertama-tama dulu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Destiawan yang sudah menyampaikan kami materi pada hari ini. Menurut kami materi yang sudah disajikan sangat baik. Ini akan membantu kami Bapak Ibu guru untuk bisa membuat kesepakatan di dalam kelas masing-masing dan juga di dalam menangani berbagai kasus-kasus yang ada di peserta didik. Kami berharap kiranya Bapak Destiawan tetap semangat di dalam mengikuti program guru penggerak ini, sehingga dengan ada satu orang nanti di sekolah kita yang berhasil lulus hingga di tahap akhir, maka ini akan menjadi tutor bagi kawan-kawan yang lain yang akan menyusul. Mungkin saya tidak menyampaikan pertanyaan Pak, karena saya menganggap bahwa materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Destiawan sangat baik. Kami hanya memberi semangat, kiranya Bapak Destiawan semakin semangat sehingga akan membawa dampak ke depan di SMK Negeri 1 Sumarman. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Langsung saja kita masuk acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Yurmani. Kepada Ibu kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas permintaan Tuhan dan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dan nyata dalam hidup kami pribadi dan pribadi. Dari pagi hingga boleh siang hari ini, bahkan menjelang sore, Engkau sudah bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun dari kami. Dan hari ini Bapak, apapun kegiatan yang sudah terlaksana, kiranya Tuhan terus memberkati, dan secara khususnya kami berdoa untuk Pak Destiawan yang sedang mengerjakan tugasnya. Tuhan terus menolong, berikan kesehatan yang berasal dari Tuhan, serta ide-ide dari setiap tugas-tugas yang akan dia kerjakan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan terus menyertai kami ketika sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah acara kita pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Destiawan JBO SPD. Tentunya kita berharap apa yang disampaikan oleh. Baik, terima kasih. Nama saya adalah Atani Warubu. Saya adalah salah satu guru atau tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Sombelemele, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Baik, perasaan saya mengenai pertemuan kemarin tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekitar adalah sungguh luar biasa pemaparannya, di mana di dalam penerapan budaya positif itu salah satunya adalah adanya keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu, di dalam sekolah kita itu ada aturan yang menuntut siswa untuk mengikuti aturan-aturan tersebut, sehingga secara paksa mereka harus wajib mengikuti aturan yang berlaku di sekolah tersebut, salah satunya SMK Negeri 1 Sombelemele. Tetapi berdasarkan penerapan atau pemaparan materi kemarin, itu salah satunya keyakinan kelas, itu membuat siswa lebih nyaman ya bagaimana cara menentukan keyakinan di dalam kelas mereka masing-masing, dan dengan juga dorongan dan kesepakatan tenaga pendidik yang lain sama-sama membuat kesepakatan
atau keyakinan kelas seperti ini, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal ke depannya, sehingga anak-anak lebih nyaman belajar di lingkungan mereka itu sendiri. Terima kasih. Yahowu, saya berkat perlindungan Labele, jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Somelemele, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan menyampaikan kesan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Destiawan Jebua SPD kemarin. Saya secara pribadi sangat bersyukur karena bisa mengikuti kegiatan ini, karena dengan kegiatan ini wawasan saya semakin bertambah. Bagaimana saya harus menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Destiawan kemarin, disampaikan bahwa ada 3 langkah yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika menyelesaikan permasalahan siswa di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Selama ini yang terjadi di sekolah kami, setiap guru ketika menyelesaikan permasalahan siswa langsung pada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat peserta didik tidak dihargai, bahkan ada kekerasan fisik atau kadang-kadang ada tekanan mental. Oleh sebab itu, dengan mengikuti diseminasi budaya positif yang kemarin disampaikan oleh Bapak Destiawan Jebua, kami berharap kiranya setiap guru tidak lagi melakukan tindakan fisik dengan kepada siswa ketika menyelesaikan masalah, tetapi setiap guru dapat lebih profesional dalam menangani permasalahan siswa. Terima kasih, Pak Jebua tetap semangat.